Sosok Almaidah, istri pelaku yang jasadnya tinggal kerangka ditemukan di septic tank. Polisi menemukan kerangka di dalam septic tank rumah Sunardi, 43, pembunuh wanita pegawai bank keliling, Sri Pujayanti, 22, di Kampung Cikoronjo, Desa Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Kerangka tersebut diduga merupakan istri kedua Sunardi, Almaidah, 51. Almaidah dibunuh pada awal November tahun 2022. Kerangka Almaidah ditemukan dalam kondisi masih berpakaian utuh yang terakhir kali dikenakan. Adapun penemuan kerangka istri kedua Sunardi ini terungkap setelah pelaku membunuh pegawai bank keliling, Sri Pujianti, 22. Kecurigaan itu bermula ketika ada laporan warga yang kehilangan anggota keluarganya. Polisi mulai membongkar septic tank di rumah Sunardi, 43, pelaku pembunuhan pegawai bank keliling, Sri Pujayanti, 22, yang terjadi di Desa Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, pada Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025. Pengamatan Kompas.com di lokasi pada Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025, polisi mengangkat kerangka dari dalam septic tank pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, 1 jam setelah upaya pembongkaran oleh tim forensik. Secara keseluruhan kerangka masih ditemukan secara utuh. Jaket korban, celana dalam korban, pakaian korban juga masih utuh ditemukan di TKP, kata Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa di TKP, Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025. Menurut Mustafa, temuan itu persis dengan keterangan pelaku setelah polisi menerima laporan adanya warga yang kehilangan anggota keluarganya. Jadi sama persis dengan yang disampaikan tersangka pada saat dimasukkan ke septic tank menggunakan pakaian lengkap, pungkas dia. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Komisaris Onkoseno Grandiarso Sukahar mengungkapkan, pembongkaran dilakukan karena ada warga yang kehilangan anggota keluarganya. Onkoseno menjelaskan, setelah menerima laporan, penyidik mengonfirmasi informasi tersebut kepada pelaku, dan pelaku membenarkan adanya dugaan tersebut. Saat diperiksa, pelaku mengaku telah membunuh seseorang dan membuang jasadnya ke septic tank rumah. Karena ada laporan keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, kemudian kami konfirmasi ke yang bersangkutan, dan dia membenarkan, ungkapnya. Sebelumnya, Sri Pujayanti ditemukan tewas dibunuh oleh Sunardi di rumah pelaku pada Selasa, tanggal 4 Februari tahun 2025, dini hari. Sunardi nekat menghabisi nyawa Sri Pujayanti dengan menceknya karena kesal saat ditagih utang. Tak hanya gadis penagih utang, pelaku juga bunuh istri sah. Jasad ditemukan di septic tank. Pelaku pembunuhan penagih utang bernama Sri Pujianti, 23, Sunardi, 44, ternyata juga membunuh istri keduanya, Almaidah, 51. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diketahui setelah polisi melakukan penggeledahan di rumah Sunardi di Kampung Cikoronjo, Desa Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustafa, menyebut jasad Almaidah ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka di dalam septic tank rumah pelaku. Diketahui, Almaidah dibunuh oleh Sunardi pada November tahun 2022 silam. Pada tahun 2022, pelaku membunuh istri sahnya. Jadi tersangka ini memiliki dua istri. Istri yang pertama nikah siri, istri yang kedua ini nikah resmi, katanya, Rabu. Bahkan, jasad istri kedua Sunardi tersebut masih dalam kondisi mengenakan pakaian lengkap. Jadi sama persis dengan keterangan tersangka bahwa pada saat dimasukkan ke septic tank korban masih menggunakan jaket pakaian dalam. Jadi pakaiannya masih ditemukan secara keseluruhan, ungkap Mustafa. Adapun Sunardi tega membunuh Almaidah diduga karena cemburu lantaran dia menduga istri keduanya berselingkuh. Namun, Mustafa menegaskan hal tersebut masih dugaan sementara dan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebenarnya masih kita dalami motif yang lain yang berkaitan dengan kekayaan atau apa, sementara masih kita dalami motifnya, tuturnya. Siasat pelaku pembunuh gadis penagih utang, pindahkan motor korban ke penitipan. Pelaku kasus pembunuhan terhadap seorang gadis berinisial SB, 23, yang mayatnya ditemukan sudah membengkak di sebuah lemari rumah di Desa Sindang Mulia, Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025, ditangkap. Diketahui, pelaku bernama Sunardi, 44, yang menjadi nasabah korban. Adapun korban diketahui berprofesi sebagai penagih utang bank keliling. Kasih Humas Polres Metro Bekasi, Ahmadi membenarkan temuan jasad SP dalam lemari tersebut.
Jenazah korban ditemukan dalam lemari rumah pelaku dengan dibungkus menggunakan sprei. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang saksi berinisial GS. Setelah kejadian tersebut, korban dievakuasi ke RS Polri untuk dilakukan autopsi. Diketahui, korban tinggal di Jonggol, Bekasi, Jawa Barat yang sebelumnya dilaporkan menghilang sejak Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025 lalu. Dikonfirmasi secara terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Idradi mengatakan, awalnya korban datang ke kediaman pelaku untuk menagih utang. Namun, pelaku tidak terima dengan kedatangan korban hingga muncul niat untuk menghabisi nyawa SP. Korban meninggal dunia diduga karena dicekik. Kendati demikian, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut. Tampang pelaku pembunuhan gadis penagih utang, jasad membengkak di dalam lemari. Pelaku kasus pembunuhan terhadap seorang gadis berinisial SP, 23, yang mayatnya ditemukan sudah membengkak di sebuah lemari rumah di Desa Sindang Mulia, Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025, ditangkap. Diketahui, pelaku berinisial Sunardi, 44, yang menjadi nasabah korban. Adapun korban diketahui berprofesi sebagai penagih utang bank keliling. Kasih Humas Polres Metro Bekasi, Ahmadi membenarkan temuan jasad SP dalam lemari tersebut. Jenazah korban ditemukan dalam lemari rumah pelaku dengan dibungkus menggunakan sprei. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang saksi berinisial GS. Setelah kejadian tersebut, korban dievakuasi ke RS Polri untuk dilakukan autopsi. Diketahui, korban tinggal di Jonggol, Bekasi, Jawa Barat yang sebelumnya dilaporkan menghilang sejak Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025 lalu. Dikonfirmasi secara terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Idradi mengatakan, awalnya korban datang ke kediaman pelaku untuk menagih utang. Namun, pelaku tidak terima dengan kedatangan korban hingga muncul niat untuk menghabisi nyawa SP. Korban meninggal dunia diduga karena cekik. Kendati demikian, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut. Sebelumnya, seorang wanita muda asal Jonggol, Bogor, Sri Pujiyanti, 23, ditemukan meninggal tak wajar di rumah seorang nasabah bank keliling di Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Sri Pujiyanti yang kesehariannya sebagai penagih utang bank keliling tersebut diduga dibunuh oleh nasabahnya sendiri berinisial S, 44. Jasad korban ditemukan dalam keadaan bengkak di kamar rumah milik pelaku, Selasa, tanggal 4 Februari tahun 2025. Sri Pujiyanti menghilang dari rumah sejak Senin tanggal 3 Februari tahun 2025 sore. Korban meregang nyawa diduga setelah dicekik oleh nasabahnya yakni S bin R, 44. Kasih Humas Polres Metro Bekasi, Ahmadi menyampaikan korban ditemukan di kamar rumah milik pelaku di Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusah. Korban sudah dibawa ke RS Polri untuk autopsi, katanya. Terkait kronologi dan pelaku pembunuhannya, Ahmadi belum bisa menyampaikan. Pasalnya, kasus ini tengah ditangani jajaran Polres dan Polsek Cibarusah. Sudah ditangani ya, nanti disampaikan jika ada info lebih lanjut, katanya. Dikutip dari akun Instagram @lambengnya-emak, jasad Sri wanita muda ditemukan pada Selasa, tanggal 4 Februari tahun 2025, dini hari. Sri yang tinggal di Jonggol, Kabupaten Bekasi menghilang dari rumah sejak Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025 sore. Sri sehari-hari bekerja sebagai penagih utang dari salah satu bank keliling. Sri diduga dicekik oleh S saat menagih utang.